Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para sahabat pintu karamah yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar dijumpai setiap bulan Ramadan, tepatnya pada 10 malam terakhir. Tidak ada yang mengetahui secara spesifik kapan malam Lailatul Qadar. Adapun pernyataan 10 malam terakhir didasarkan dari sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berasal dari Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengutip dari buku ringkasan Sahih Bukhari tulisan Muhammad Nasir Al-Din Albani, waktu pasti terkait kedatangan malam Lailatul Qadar sempat hampir disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal tersebut tidak terjadi karena kala itu Nabi Muhammad melihat dua umatnya yang berselisih. Di waktu yang sama pula beliau tiba-tiba tidak mampu mengingat kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ubadah ibnu Samit menceritakan, Nabi keluar untuk memberitahukan kepada kami mengenai waktu tibanya Lailatul Qadar. Kemudian ada dua orang lelaki dari kaum muslimin yang berdebat. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku keluar untuk memberitahukan kepadamu tentang waktu datangnya Lailatul Qadar." Tiba-tiba si fulan dan si fulan berbantah-bantahan. Lalu diangkatlah pengetahuan tentang waktu Lailatul Qadar itu. Namun hal itu lebih baik untukmu, maka dari itu carilah dia Lailatul Qadar pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5 pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai malam yang mulia, apa saja keistimewaan yang terkandung pada malam Lailatul Qadar? Berikut pemaparannya sebagaimana dinukil dari karya Ahmad Sarwat LCMA yang bertajuk Jaminan Mendapat Lailatul Qadar. Keistimewaan malam Lailatul Qadar: yang pertama, malam turunnya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar bertepatan dengan momentum diturunkannya Al-Quran. Dalil mengenai hal ini tersemat dalam surat Al-Qadar ayat 1-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Sebagai kitab suci yang paling mulia, Al-Quran juga termasuk ke dalam mukjizat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keabadian Al-Quran dijamin oleh Allah sampai hari kiamat tiba. Bahkan setelah diturunkannya Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam resmi memiliki jabatan sebagai pembawa risalah dari langit sekaligus Rasul dan Nabi. Yang kedua, turunnya para malaikat. Keistimewaan lainnya pada malam Lailatul Qadar ialah turunnya para malaikat. Ini dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha
bi'izni rabbihim min kulli Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Yang ketiga hanya milik umat Nabi Muhammad SAW. Jumhur ulama sepakat bahwa keistimewaan malam Lailatul Qadar hanya berlaku bagi para umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat dari Nabi terdahulu tidak mendapatkan hal tersebut. Ini sesuai dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta. Rasulullah SAW diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya usia-usia umatnya semakin pendek, sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal karena panjangnya usia mereka. Maka Allah memberikan Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Malik. Yang keempat, malam percatatan takdir tahunan. Malam Lailatul Qadar juga menjadi malam pencatatan takdir tahunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmat. Quran surat Ad-Dukhan. Dalam tafsir Ibnu Katsir ia menjelaskan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauh Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun, termasuk ajal dan rezeki. Selain itu akan dicatat juga segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian menurut riwayat yang berasal dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dukha dan ulama salaf lainnya. Untuk memahami maksud dari pernyataan tersebut dapat melihat pada apa yang disampaikan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Dia menyebutkan catatan takdir tahunan tersebut didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir tersebut kemudian akan diperlihatkan kepada para malaikat dan ia mengetahui apa yang akan terjadi. Lalu para malaikat tersebut menjalankan tugas yang diperintahkan untuk mereka. Yang kelima, diampuni dosa-dosa terdahulu. Malam Lailatul Qadar sering disebut sebagai malam pengampunan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa orang yang beribadah menyambut datangnya malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya yang terdahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar mengerjakan ibadah dan berdoa dengan penuh keimanan yang dipersembahkan semata-mata untuk Allah, maka akan diampuni dari segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Yang keenam, lebih baik dari 1000 bulan. Maksud lebih baik dari 1000 bulan tersemat pada surat Al-Qadar ayat ketiga. Lataif Al-Ma'arif menafsirkan, amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Adapun maksud dari lebih baik dari 1000 bulan adalah solat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari solat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Para sahabat pintu karamah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.